Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagi yang baru menemukan channel kami, seperti biasa silakan klik subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena sudah membantu channel kami makin berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ingin membagikan sedikit info ya mengenai efek dari perubahan cuaca yang ekstrim teman-teman ya. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mengalaminya seperti kami ya. Bahwasanya beberapa hari ini mulai pagi sampai sore hari itu panas, lalu tiba-tiba hujan teman-teman. Nah, biasanya itu sangat berpengaruh untuk anggrek kita teman-teman ya. Terutama kita yang punya greenhouse itu tanpa plastik UV atau tanpa atap tertutup teman-teman. Seperti saya ini di belakang ini menggunakan paranet. Nah, itu lumayan berpengaruh teman-teman ya. Oke, yuk lanjut. Tonton terus videonya sampai selesai teman-teman ya. Kita kasih contoh untuk efek apa saja yang saya rasakan saat perubahan cuaca ekstrim. Nah, untuk efek yang pertama tentu saja biasanya batang-batang anggrek itu akan kisut teman-teman ya. Tapi itu bukan menandakan anggreknya tidak sehat, cuman itu karena stres teman-teman ya, stres, kaget. Lalu daunnya menguning teman-teman ya, seperti ini, daunnya menguning atau bahkan gagal mekar seperti ini teman-teman, kenopnya akhirnya gosong ya, seperti itu. Lalu ada juga beberapa yang tadinya spek, lalu speknya itu gosong pindah ke yang lain. Nah, kalau itu rezeki teman-teman ya. Cuman kebanyakan kalau perubahan cuaca yang ekstrim itu biasanya sangat berpengaruh, terutama untuk anggrek-anggrek yang tidak terlalu kuat panas teman-teman, tidak terlalu kuat panas. Kalau seperti anggrek tirai ya, seperti ini, apilum, lalu anosmum ya, itu insya Allah aman-aman saja teman-teman ya, karena mereka memang kuat panas ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa jenis anggrek yang tidak kuat maka akan sangat terasa efek langsungnya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini oncidium, cuman ini saya belum pernah tahu bunganya. Ini daunnya menguning. Padahal kalau dibilang daun tua, harusnya yang menguning yang ini teman-teman ya. Lalu ini ada doritis, daunnya juga menguning ya. Kalau untuk ini insya Allah awet, ini kuat, ini tahan panas, tahan banting teman-teman. Karena ini indukannya adalah merpati dan falciparum teman-teman ya. Buat teman-teman yang tahu ID-nya anggrek ini silakan ya, silangan dari merpati dan falciparum, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, ada juga yang tetap kuat seperti ini teman-teman ya. Phalaenopsis amabilis teman-teman. Ya, seperti ini speknya aman. Ini juga spek ya teman-teman, ini juga kenop teman-teman ya, kenop, ini bahkan sudah mekar. Nah, ini juga spek teman-teman. Jadi ada yang bilang di beberapa artikel bahwasannya perubahan suhu yang ekstrim itu menyebabkan anggrek bulan itu pada bunga teman-teman. Nah, ini terbukti. Phal amabilis saya di rumah ini kondisinya beberapa banyak yang spek teman-teman, seperti ini. Dua teman-teman. Lalu ini juga bercabang lagi teman-teman, ini juga mau kenop ya teman-teman ya. Ini juga spek. Terbukti teman-teman ya bahwasanya perubahan suhu ekstrim itu juga merangsang anggrek bulan untuk berbunga. Ini terbukti teman-teman ya. Ini juga spek apa? Kenop ya teman-teman, kecil. Nah, tapi itu tidak selamanya benar teman-teman ya, tergantung kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan teman-teman ya. Kalau di tempat saya bisa spek seperti itu, bukan berarti di tempat teman-teman juga bisa, karena memang perubahan suhu di masing-masing tempat pasti beda. Nah, dan ini faktor negatifnya teman-teman ya, bukan faktor negatif, maksudnya efek negatif dari perubahan cuaca yang ekstrim. Dendrobium pink rabbit saya ini harusnya ada sekitar 5-6 kuntum. Tapi yang mekar hanya satu ini teman-teman ya. Yang lainnya pada rontok karena itu tadi ya, habis panas seharian, sorenya kena hujan ya. Beberapa daunnya juga ada yang kuning.
termasuk ini ya, Dendrobium spectabil, ini kuning teman-teman ya. Nah, ada juga yang seperti ini teman-teman terjadi. Ini Dendrobium yaya compactum ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini sudah kering teman-teman. Ini sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Ini bunganya rontok teman-teman, tidak sampai full, bunganya rontok lalu mengering. Nah, lalu tumbuh tunas baru seperti ini teman-teman. Tunas apa namanya? Calon bunga baru atau spek teman-teman, tapi ternyata gosong teman-teman ya, karena memang beberapa hari ini kondisi cuacanya tidak mendukung. Tapi saya masih dapat rezeki teman-teman. Alhamdulillah ini di sini muncul spek, malah double spek teman-teman ya, double spek di masing-masing batang yang gundul teman-teman. Nah, ini juga aneh menurut saya. Kenapa aneh? Karena Dendrobium yaya compactum ini saya sudah ngerawat hingga sekarang teman-teman ya. Ini dari 1 batang, 2 batang ya, 3 batang ini berbunga, itu setelah bunga pasti rontok dan tidak pernah spek lagi teman-teman. Nah, ini 2 batang ini sudah pernah bunga ya sampai habis, ini bisa spek lagi teman-teman. Dan yang ini biasanya sudah rontok teman-teman satu-satu kalau bunga ini, tangkai bunganya kering teman-teman, tapi ini masih bertahan, bahkan bisa mengeluarkan spek lagi meskipun gosong. Itu juga termasuk rezeki teman-teman ya. Nah, lalu efek negatif lagi yaitu biasanya batangnya busuk teman-teman ya, membusuk, bisa seperti ini teman-teman ya. Ini Pal amabilis teman-teman yang terkenal tahan banting ya, tapi ini teman-teman lihat ya. Karena memang saya di rumah menggunakan hanya paranet teman-teman, dan kebetulan ini juga ada yang sobek teman-teman ya, karena waktu itu di belakang bersih-bersih ya, itu kerobohan bambu ini ya, airnya sobek, belum sempat betulin. Untungnya anggrek-anggreknya tidak begitu banyak yang rusak parah ya teman-teman ya, hanya beberapa. Cuman ya sangat disayangkan ya, anggrek-anggrek yang sudah cantik bagus malah tidak jadi bunga, tidak jadi spek, tidak jadi mekar seperti itu teman-teman ya. Nah, biasanya gini teman-teman ya, untuk menanggulanginya teman-teman, kalau memang tempat teman-teman itu tanpa menggunakan penutup yang rapat teman-teman ya, hanya menggunakan paranet seperti saya ini, itu supaya anggrek kita cukup nutrisinya saat perubahan cuaca ekstrim, teman-teman bisa mulai nabung yang namanya air cucian beras teman-teman. Air cucian beras itu nanti bisa teman-teman siramin saat pagi hari teman-teman. Kalau bisa itu sebelum matahari terbit itu teman-teman siram, supaya nanti saat dari pagi hari ke sore hari yang panas itu anggrek-anggrek kita tetap ada nutrisinya. Seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang misalnya tidak sempat atau waktunya mepet, itu teman-teman sebenarnya bisa akalin dengan cara air cucian beras yang sekarang teman-teman endapkan ya, supaya bagian yang kentalnya itu hilang, bagian yang kasarnya itu bisa teman-teman masukkan ke plastik ya. Teman-teman masukkan ke plastik, lalu teman-teman masukkan ke freezer teman-teman supaya beku. Nah, nanti sebelum digunakan itu teman-teman bisa cairkan dulu, pagi-pagi tinggal nyiram teman-teman ya, untuk next 2 hari atau 3 hari ke depannya, supaya anggrek-anggrek teman-teman tetap mendapatkan nutrisi di saat kesibukan teman-teman itu tidak bisa untuk merawat anggreknya itu ya. Jadi dengan begitu kita lebih hemat waktu. Kalau untuk gerama, insya Allah gerama aman teman-teman ya, karena gerama juga nggak terlalu suka lembab ya, dia lebih suka suhu yang agak hangat teman-teman ya, tidak terlalu suka air. Lalu akarnya ini juga sudah cukup bagus untuk mengambil nutrisi yang ada di udara teman-teman ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami hal yang sama dengan saya ya, terutama anggrek-anggreknya yang agak stres karena suhu ekstrim, semoga kondisi anggreknya aman ya, segera membaik, dan semoga cuacanya kembali ke suhu yang lebih normal lagi supaya anggrek-anggrek kita juga tetap aman ya. Buat teman-teman yang anggreknya mungkin takut rusak, bisa langsung ditaruh di bawah naungan seperti ini teman-teman. Ini gerama-gerama yang adaptasinya masih kurang belum 100%, saya taruh di bawah naungan teman-teman ya, supaya tidak kena hujan dan tidak kena panas, itu lebih aman ya, seperti itu.
Oke, mungkin itu saja untuk video yang satu ini ya. Kalau teman-teman ada mungkin pengalaman lain, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.